ya, karena sering dimarahin, kadang dipukul, dituduh mengambil barang milik korban. Bahkan pernah dikatakan anak haram oleh korban. Ini berdasarkan keterangan tersangka. Tentunya keterangan tersangka itu tidak berdiri sendiri, rekan-rekan. Sekali lagi harus dikaitkan atau dibuat match atau dibuat harus sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi, serta alat bukti yang lain. Setelah tersangka melakukan penusukan kepada korban, yang pertama, berdasarkan keterangan tersangka, korban melawan, ya, sempat terjadi perlawanan dengan melakukan mencakar tersangka di bagian tangannya. Kemudian ditusuk yang kedua kali. Jadi sementara faktanya ditemukan 2 kali menusuk. Kemudian setelah melakukan penusukan, tersangka meninggalkan TKP. TKP merupakan toko perabot yang juga menjadi tempat tinggal mereka. Jadi tinggal di TKP adalah tersangka, korban, dan adiknya tersangka. Ibu tersangka atau istri korban itu sudah berpisah beberapa waktu yang lalu. Saat meninggalkan TKP, tersangka mengambil handphone milik korban, kemudian juga mengambil motor milik korban, dan pergi. Akhirnya dilakukan pendalaman penyelidikan oleh penyidik Subdit Resmob, diamankanlah tersangka di sebelah TKP, sebelah toko perabot ini, karena saat itu tersangka sedang dengan alasan mendapatkan informasi bahwa bapaknya meninggal, akhirnya datang dan lain sebagainya. Dilakukan interogasi dan tersangka mengaku. Ya. Terhadap tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Ya. Penyidik masih terus mendalami, mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti, pemeriksaan visum luar dan dalam sudah diajukan permohonannya, kemudian pemeriksaan DNA di kuku korban juga sedang diajukan, ya, untuk membuat terang peristiwa ini. Dan kami pada kesempatan yang baik ini mohon izin menyampaikan himbauan bahwa ya, harus hati-hati dalam menyelesaikan masalah, ya. Rasa sakit hati, ada motif-motif lain, misalkan dalam menyelesaikan masalah itu harus jangan sampai menimbulkan masalah baru. Ya, ini sangat memprihatinkan kejadiannya. Ya, kami cukup prihatin. Ini ada seorang anak. Ya, definisi anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun. Ya, saudari KS ini usianya 17 tahun, ya, lahir di bulan Oktober tahun 2006. Ini akan diproses sebagaimana aturan yang berlaku, ya, terhadap anak. Ya. Jadi kalau status anak yang berhadapan dengan hukum, penetapan tersangka terhadap anak, sebutannya adalah anak, huruf A-nya besar, anak. Jadi bukan tersangka KS tapi anak KS. Ya, ini mohon dalam penulisan penyampaian ini telah ditetapkan statusnya karena diduga melakukan pembunuhan, jadi statusnya menjadi anak KS. Ini perlu kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.